Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, semua kita paham betul bahwa olahraga itu memberikan efek positif bagi kesehatan kita. Orang yang mau sehat disarankan rutin berolahraga. Ternyata pemirsa rahimakumullah, Islam sangat mementingkan olahraga. Gerak tubuh ini menjadi sesuatu yang penting, bahkan terintegrasi dengan ibadah rutin kita. Bahkan yang tidak rutin juga mementingkan gerak. Coba pemirsa rahimakumullah, tiap hari kita melakukan sholat. Wajibnya saja sudah 5 kali sehari. Sunnahnya ada tahajud, ada duha, ya, ada rawatib. Jadi satu hari kita sholat berkali-kali. Itu dengan gerakan-gerakan tertentu. Jadi sholat itu ibadah yang menggunakan gerak tubuh. Ini bagian olahraga. Bahkan ada yang berpendapat sholat itu merupakan senam terbaik. Jadi kalau orang melakukan sholat, dia sudah melakukan senam yang terbaik. Inilah senamnya para nabi, senamnya orang-orang soleh dengan sholat. Dan ternyata ada sahabat saya, Dr. Sagiran, ya Dr. Sagiran, ya, yang beliau meneliti tentang bagaimana mukjizat gerakan sholat. Setiap gerak itu ada efek kesehatannya. Mulai takbirnya, rukuknya, sujudnya, duduk iktirosnya, semua itu punya makna. Ini gerak. Ya. Sholat kita gerak. Kemudian apa lagi? Ibadah yang lain, umroh itu ibadah fisik. Mulai ketika datang kita harus tawaf, ya, selesai tawaf sa'i itu merupakan gerak fisik, ya. Seperti kita jalan kaki dalam jarak yang cukup jauh. Kemudian haji apalagi, ya. Haji ini lebih banyak lagi gerak fisiknya. Jadi ibadah-ibadah yaumiyah kita maupun yang tidak yaumiyah itu ternyata membutuhkan gerak fisik. Ini merupakan olahraga rutin yang harus kita lakukan setiap hari. Pemirsa rahimakumullah, ternyata juga ibadah-ibadah itu akan memiliki nilai yang tinggi kalau kita tambah gerak fisiknya. Ini ada hadis riwayat Muslim, Sunan Abu Daud, kemudian Ahmad dan Darimi. Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, summa masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya faridah min faraidillah, kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darjah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia berjalan ke masjid untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka langkah-langkahnya menggugurkan dosa dan meningkatkan derajat. Masya Allah, ya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang paling utama
Yang melakukan sholat jamaah adalah orang yang paling jauh rumahnya, karena dia jalan kakinya lebih jauh. Nah, ternyata ini orang yang berjalan kaki, berjogging menuju masjid, mendapatkan apresiasi yang tinggi berupa pengguguran dosa, artinya ampunan terhadap dosa, dan meningkatkan derajat. Ya, ini salah satu salah satu ampunannya adalah ampunan problem kesehatan kita itu digugurkan. Derajatnya, derajat kesehatan kita semakin meningkat. Ini salah satunya. Tentu dosa dan derajat itu bukan hanya dalam aspek kesehatan, juga hal-hal yang lain. Dosa karena maksiat ikut gugur. Ya. Dosa karena apa? Karena tubuh kurang gerak, ikut juga teratasi dengan gerak. Masya Allah, ya. Berjalan menuju masjid, ya, itu meningkatkan derajat kita. Di dalam hadis yang lain, masih riwayat Muslim, ya, Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Maka bersabda Rasulullah, isbahul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wantidharus sholah ba'da sholah fadzalikumur ribat wadzalikumur ribat. Maka Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai. Kita tahu salah satu menyempurnakan wudhu adalah membersihkan, menggosok dengan baik, ya, sehingga wudhunya berefek bagi kebersihan kita lebih baik. Nah, banyak melangkah ke masjid, ini artinya jogging, ya. Ini akan diberikan apresiasi yang istimewa dan menunggu sholat setelah sholat. Masya Allah, Islam mengatur kita harus bergerak, kita harus berolahraga. Bahkan itu dikaitkan dengan ibadah kita. Sehingga sebagai seorang Muslim, mau tidak mau kita berolahraga. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi semakin sehat. Atanullah yakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.